Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ya Rasulullah, ma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadits rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Di dalam hadits Imam Bukhari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan adanya hari akhir, maka berucaplah yang baik atau engkau diam. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW kecuali semua adalah pelajaran, semua adalah hikmah, dan semua adalah nasihat. Selain itu, sosok Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk menjadi qudwah, uswatun hasanah, suri tauladan. An-Nabi SAW mengajarkan dalam hadis ini untuk kita menjaga pembicaraan kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini keluar dengan kata-kata yang tidak baik ataupun tidak bermanfaat, terlebih dia adalah sebuah dosa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib wa atid, Allah jelaskan, dan tidak ada yang dilafatkan oleh seorang di muka bumi ini kecuali ada dua malaikat yang mencatatnya. Jika perkataan itu baik, maka dia akan dicatat baik. Kemudian jika perkataan itu buruk, dia akan dicatat buruk. Al-Imam Bukhari Muslim juga dikatakan salamatul insan bihifdil lisan. Keselamatan seseorang ada di dalam menjaga lisannya. Berapa banyak orang yang hancur di dunia karena lisan, dan sebaliknya berapa banyak orang yang mulia juga karena lisan. Di akhirat pun demikian. Banyak orang hangus amalnya, habis pahala hajinya, habis pahala umrahnya, habis pahala sedekah anak yatimnya, habis pahala baca Qur'annya, habis pahala amar ma'ruf nahi munkarnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak bisa menjaga lisannya. Al-Imam Ghazali juga menyebutkan satu bab khusus daripada penghancur-penghancur amal-amal. Yang terutama adalah lisan. Dan di dalam kitab yang lain juga disebutkan Nasaihul Ibad, contohnya Al-Hikmah. Hikmah dijadikannya lisan ini hanya satu. Agar apa? Agar tidak terucap kecuali illa ma yahummuhu fi wa khairin. Kecuali tidak ada yang keluar dari lisan ini kecuali yang penting, urgent, dan yang baik-baik saja. Sementara di dalam penciptaan Allah anggota yang lain ada dua, telinga dua, mata dua, ya. Lisan cuma satu. Kenapa? Allah ingin dari lisan ini betul-betul digunakan hanya satu kebaikan, yaitu berkata yang baik saja. Nah, perkataan yang baik ada juga disebutkan, dimaksudkan adalah di dalam surat Allah, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan daripada omongan-omongan kecuali amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, saling menasihati, dan lain sebagainya. Jadi sahabat menata hati, meraih ridha ilahi. Jagalah lisan. Jagalah lisan kita. Lisan ini dikatakan lidah tak bertulang. Lidah ini enggak punya tulang, tapi dia dijaga oleh dua pintu gerbang yang kokoh agar tidak sembarangan, yaitu gigi kita. Kemudian dijaga lagi dengan bibir kita. Ini adalah pelajaran-pelajaran hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia benar-benar menjaga lisannya. Banyak sekali orang itu hancur, sia-sia amalnya, sia-sia pekerjaannya, bahkan digolongkan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat
yaitu orang yang berdatang dengan pahala amal soleh yang begitu banyak, namun dia tidak menjaga lisannya, semuanya tidak mendapatkan pahala. Mengapa? Karena dia suka mencaci, mengumpat, membuka aib orang lain, membicarakan tentang kejelekan orang lain, menceritakan tentang keburukan orang lain. Ini hal-hal yang dosanya sangat besar, namun sudah menjadi biasa di kalangan kita, umat Islam khususnya. Padahal Nabi SAW juga sudah menggambarkan bahwa orang yang suka mengumpat, membicarakan aib orang lain, laksana dia memakan daging saudaranya sendiri gitu. Kok bisa tega, maksudnya gitu. Kok tega saudaranya diumpat, kok tega saudaranya dicaci, kok tega saudaranya dibuka aibnya, kok tega saudaranya dijelek-jelekan. Nah, ini sudah membudaya. Di awal hadis dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, artinya barang siapa yang yakin bahwa setiap ucapan kita ada Allah yang melihat, yang mendengar, ada malaikat yang mencatat, dan barang siapa yang yakin bahwa nanti di hari kiamat ada hari pembalasan, maka dia tidak akan berkata, berucap kecuali yang baik-baik saja, atau dia lebih baik diam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam mencoba usaha untuk membatasi omongannya, beliau masukkan batu ke dalam mulutnya. Ini upaya-upaya mereka agar mereka menjaga jangan sembarangan ngomong, karena bisa jadi lisanmu harimaumu. Lidahmu adalah harimaumu. Ya, hancur kita. Kalau di dunia hancur, tidak apalah. Kita bisa membangunnya lagi. Pelan-pelan, walaupun itu sudah sangat buruk dan sangat sulit sekali. Tapi kalau sudah hancur di akhirat, bagaimana kita akan merubahnya? Sahabat menata hati, ingatlah ancaman Nabi. Ingatlah peringatan dari Nabi bahwa setiap perbuatan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang berhasil, yang beruntung, janganlah menjadi orang yang rugi. Sudah membawa pergi meninggal dunia dalam keadaan sudah berhaji, sudah umroh, sudah banyak berbuat baik, kebaikan, namun akhirnya sia-sia. Kenapa? Karena nggak jaga lisan. Stop untuk mencela orang, stop untuk membicarakan kejelekan orang, stop untuk membuka aib orang lain, stop untuk mengutuk, menghardik orang lain. Cukup sibukkan diri kita dengan mengoreksi aib-aib kita. Keburukan kita lebih banyak, dosa-dosa kita lebih banyak yang harus kita perbaiki dalam hati kita, dalam keseharian kita, dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita menyibukkan urusan orang lain. Hasibu anfusakum. Ayo kita koreksi, introspeksi diri kita. Jangan kita mengoreksi orang lain. Sahabat menata hati meraih ridha ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk dapat menjaga lisan kita, sehingga tidak keluar dari lisan kita kecuali amar ma'ruf, nahi munkar, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam tolong menolong, ya, dalam ilmu, dalam amal soleh, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.